Ibu dan saudaraku yang terkasih, setelah kita bersama mendengarkan kisah sengsara menurut Injil Matius, maka mari kita renungkan bersama. Mulai hari ini kita memasuki Minggu Suci, diawali dengan Minggu Palma dan diakhiri dengan Malam Paskah. Sejak Rabu Abu kita berpartisipasi dalam mati raga dengan berpuasa, berdoa, berpantang, serta dalam aneka aksi puasa pembangunan, entah yang bersifat fisik ataupun spiritual. Kiranya kita semua sebagai pengikut Tuhan Yesus semakin mengenal diri kita sendiri, lingkungan hidup, sesama kita, serta Yesus yang kita imani. Maka diharapkan kita semua tergerak untuk semakin mengenal dan mengikuti cara hidup dan cara bertindak Yesus sebagaimana disarankan atau diingatkan oleh Paulus. Bacaan yang kedua kepada umat di Filipi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam rangka memenuhi tugas pengutusannya untuk mempersembahkan diri dengan wafat di kayu salib, Yesus harus masuk ke kota Yerusalem dengan naik keledai. Dan mungkin pada saat itu keledai merupakan salah satu bantuan transportasi yang sering digunakan. Apakah hal itu tergolong mewah atau sederhana, tergantung kita masing-masing cara memandang dan juga menyikapinya berkaitan dengan kendaraan keledai yang dipakai Yesus. Buktinya, umat yang percaya kepada Yesus dengan sederhana melepaskan pakaian untuk mengeluh-ngeluhkan Yesus memasuki kota Yerusalem apa adanya dan tidak bermewah-mewah, bahkan bersandiwara. Hal ini hendak menunjukkan bahwa mereka sungguh lepas bebas terhadap apa yang mereka miliki, yang kuasai, yang dinikmati saat ini, serta menghayati sebagai anugerah Allah guna memuji, menghormati, dan mengabdi Tuhan Allah. Maka baiklah Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, kita semua hari ini diingatkan dan diajak dalam memasuki Minggu Suci ini sungguh dalam keadaan lepas bebas agar dapat
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, memiliki budaya Yesus, cara melihat, cara merasakan, cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak Yesus. Lepas bebas berarti tidak memiliki kelekatan teratur terhadap ciptaan-ciptaan Allah lainnya di bumi ini serta hasil karya atau ciptaan manusia. Memasuki minggu suci ini, mungkin kita juga akan membayangkan bahwa tidak lama lagi Anda dan saya akan dipanggil Tuhan alias meninggal dunia. Bukankah jika kita tahu tidak lama lagi akan dipanggil Tuhan alias meninggal, akan tergerak untuk mawas diri secara mendalam, mengumpulkan saudara-saudarinya, sahabatnya, anak-anaknya untuk mohon doa dan kasih pengampunan kepada mereka. Bukankah kita tergerak untuk menelanjangi diri dengan besar hati, melepaskan segala sesuatu yang kita miliki, yang kita kuasai atau nikmati sampai saat ini? Dengan kata lain, marilah memasuki minggu suci ini dengan rendah hati yang dinubuatkan lewat bacaan yang pertama Nabi Yesaya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Saudaraku, nubuat Nabi Yesaya ini kiranya menggambarkan semangat Yesus dalam memahkotai tugas perutusannya dengan wafat di kayu salib, yang hendaknya juga menjiwai semangat hidup kita dalam memasuki minggu suci. Kerendahan hati dan ketaatan itulah semangat atau jiwa yang harus kita hayati sebagai orang beriman dalam kehidupan harian kita. Kerendahan hati dan ketaatan bagaikan mata uang bermuka dua, dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maka orang yang rendah hati pada umumnya taat, dan sebaliknya orang yang taat pasti rendah hati. Mari saudaraku, kita refleksikan bersama untuk belajar perihal
kerendahan hati dan ketaatan. Antara lain kita dapat bercermin pada anggota tubuh kita masing-masing, Anda dan saya. Bukankah anggota-anggota tubuh kita saling taat satu sama lain? Perhatikan sebagai contoh, mata melihat makanan, hidung mencium bau makanan, yang kemudian secara otomatis ada perintah kepada tangan untuk mengambil makanan. Tangan pun segera mengirimkannya ke mulut. Mulut mengunyah seperlunya dan langsung diteruskan ke usus atau perut melalui leher. Yang paling taat dan rendah hati menurut saya adalah leher. Karena tidak korupsi sedikit pun. Ada kemungkinan makanan yang tersisa atau tertinggal itu di tangan, di mulut, tetapi tidak mungkin tertinggal di leher. Saling taat dan rendah hati satu sama lain dalam melaksanakan satu tugas makan, itulah yang terjadi demi kesehatan dan kebugaran seluruh tubuh. Maka diharapkan kita semua saling taat satu sama lain dalam hidup dan bekerja bersama. Dengan kata lain, masing-masing kita tidak mengikuti selera keinginan pribadi kita masing-masing. Jika kita dapat saling taat satu sama lain, kiranya aneka tata tertib tidak akan menjadi beban bagi kita, melainkan menjadi kebutuhan. Maka orang yang taat dan rendah hati ketika diejek, dilecehkan orang lain, pada umumnya juga tidak akan marah, menggerutu. Bahkan ejekan pelecehan tersebut semakin membuat taat dan rendah hati. Contohnya presiden kita. Lihatlah, dia orang yang taat dan rendah hati. Semoga Tuhan memberkati.